ketika akan diangkat jadi Rais Am, itu beliau bilang, iki wong-wong do minta aku untuk menjadi Rais Am. Aku nek ra dadi Rais Am, aku nazar. Kalau nggak jadi, aku nazar sodakoh 400.000 waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Para pemirsa NU Online yang saya hormati, saya akan sedikit bercerita tentang almarhum almaghfurlah Romo Kiai Haji Ali Maksum. Beliau sebagaimana sudah diketahui oleh orang banyak bahwa beliau adalah tokoh yang sudah sangat terkenal, dan alhamdulillah bibarakatillah saya bisa mengabdi dan berguru nyantri kepada beliau sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat ya, kalau dihitung kira-kira 14 tahun saya bersama Kiai Ali Maksum. Dimulai dari saya sorogan dan menjadi tukang pijet beliau. Saya suka mijiti, bahkan sampai ketiduran di dalam kamar beliau itu sudah sangat biasa. Beliau adalah orang yang sangat-sangat egaliter. Beliau adalah orang yang sangat akrab dengan santri-santri beliau. Beliau tahu nama santri-santri dan nama orang tua santri, sehingga sangat akrab lah dengan para santri, bahkan dengan orang tua santri. Tidak beda-bedakan dalam artian saya sebagai anak petani yang tidak memiliki keistimewaan nasab, ternyata saya juga bisa dekat dengan beliau. Walaupun kedekatan saya itu biasanya kalau santri Kiai Ali Maksum itu semuanya merasa dekat karena beliau memang betul-betul dekat dengan santri. Kalau saya amati para pemirsa semuanya, Kiai Ali itu menjadi kiai yang kreatif, inovatif. Kreatif inovatif gimana? Beliau itu kalau bangun kamar santri itu beliau sendiri yang menangani. Jadi ibaratnya jadi arsitek sendiri gitu ya. Jadi arsitek, sehingga kamar santri semua yang membangun beliau. Nah, yang paling yang tidak beliau yang membangun itu kalau itu nanti yang bantuan-bantuan kan, karena juga ada bantuan dari Pak Harto umpamanya ketika awal jadi presiden dulu datang, kata Mbah Kiai Ali Maksum, ini Pak Harto hanya didungengi sama Mbah Kiai Ali. Ini akhirnya gedung itu sama Mbah Kiai Ali dinamakan Gedung Dungeng, karena memang didungengi apa? Karena Pak Harto waktu itu menyampaikan tentang kondisi ekonomi Indonesia yang carut marut pasca G30 SPKI. Ini Mbah Kiai Ali Maksum kemudian cerita tentang Siti Fatimah yang sangat miskin yang didatangi oleh Rasulullah melihat putrinya yang tidak memiliki apa-apa itu malah doanya, ya Allah, umatku jangan engkau beri musibah seperti ini. Kemudian
Ada lagi gedung bantuan dari Raja siapa ya, Raja Faisal dari Arab Saudi. Itu gara-gara apa? Gara-gara dulu itu akan ada konferensi gereja-gereja seluruh dunia di Indonesia. Nah, Ki Ali sebagai orang yang pada saat itu ini memiliki pengaruh untuk bagaimana menolak itu. Penolakan ini sebenarnya bukan karena permasalahan tidak suka atau tidak suka kalau menurut saya, tapi karena memang saat itu baru marak-maraknya kristenisasi di Indonesia, yaitu tahun 70-an awal. Baru marak-maraknya kristenisasi, banyak sekali orang-orang kampung itu yang kemudian menjadi Kristen karena upaya-upaya yang dilakukan oleh misionaris Kristen dengan cara memberi macam-macam, ada memberi beras, memberi ini itu, bahkan juga disekolahkan. Akhirnya banyak orang Islam yang tahun 70-an itu dia namanya aja nama Muslim, ada namanya Tarmizi, tapi jadi Kristen, namanya Sujud jadi Kristen, namanya Yusuf jadi, dan lain-lain. Walaupun itu juga nama-nama Kristen, ada Daud, Yusuf dan seterusnya. Ya baik. Nah ini tentu saja sesuai dengan kondisi bahwa saat itu memang Indonesia baru marak-maraknya kristenisasi, maka Ki Ali dan beberapa kiai yang lain, artinya di bawah komando Ki Ali, menolak pertemuan gereja-gereja dunia di Indonesia. Akhirnya Raja Faisal memberi hadiah bangunan gedung 1. Nah itu akhirnya dinamakan gedung gereja. Ini gedungnya namanya gedung gereja. Ada lagi, ada Ki Ali itu diberi bantuan bangunan ketika beliau ada seorang yang sudah sangat sakit-sakitan, sudah agak tua dan sakit-sakitan. Ternyata setelah beliau bersama santri-santri datang ke rumah itu dengan berdoa, membaca macam-macam, ternyata kemudian sembuh. Akhirnya gedung itu dinamakan gedung sekarat. ini macam-macam ya. Ini Ki Ali itu modelnya memang seperti itu. Lah, saya katakan kreativitas beliau dan inovatif. Ini contohnya yang dalam bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan itu Sorof itu kalau yang ngajar Ki Ali itu hanya 9 jam selesai. 9 jam. Jadi kita diajar hanya dengan 9 lembar folio beliau tulis. Nah, dalam 9 lembar folio itu Sorof sudah selesai. Dan bukan hanya sekedar Sorof, ya kan? Bukan hanya sekedar Sorof, itu ada di situ masuk bagaimana imla, bagaimana mengeja dan lain-lain hanya dengan 9 lembar itu. Dan ini juga kalau yang ada saat ini misalnya dari Kiai Maksum Ali Jombang itu pakai Al-Amthilah At-Tasrifiyah, itu kan banyak sekali. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ki Ali itu meringkas dan membuat dibedakan antara fi'il dan isim. Jadi fi'il madhi mudhari amar, kemudian masdar, fa'il, maf'ul, zaman makan. Nah itu. Jadi tidak fa'ala yaf'ulu fa'lan, tapi fa'ala yaf'ulu uf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'alun. Nah, isim alat tidak disebutkan. Nah ini memang kreativitas beliau seperti itu, dan kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Beliau juga sangat peduli lingkungan hidup. Nah,
peduli lingkungan hidup. Bagaimana peduli lingkungan hidup? Kalau sekarang seharusnya dapat Kalpataru, kan? Kalau sekarang mestinya dapat Kalpataru. Gimana? Beliau itu suka menanam pohon. Jadi di pondok itu pohon-pohon tidak boleh ditebangi. Bahkan ada saya menyaksikan sendiri ada pohon yang sebenarnya sudah hampir ambruk. Itu kita minta gimana itu Kiai kalau ditebang, jangan, malah jangan. Akhirnya juga ambruk juga pohon itu. Artinya sangat peduli terhadap pohon. Bahkan di Pondok Krapyak waktu itu tahun 60-an 70-an itu pohon favorit yang ditanam oleh Kiai itu pohon cemara. Ini yang di luar pesantren pohon cemara itu dianggap pohonnya Kristen, pohonnya Nasrani, tapi Kiai malah menanam pohon cemara. Jadi di pondok itu banyak sekali pohon cemara. Nah, kata beliau, cemara kok nggak punya agama, masa cemara punya agama, kan gitu. Ya, ini sangat peduli lingkungan hidup, sehingga saya sampai waktu awal-awal mondok kelas 1 sanawiyah Kiai nanam cemara itu biasanya saya melompat di atasnya sampai tak tinggi sampai saya nggak bisa melompat, kan gitu. Ini kan ya memang di mana-mana ditanam pohon cemara. Kebersihan, masya Allah itu Kiai itu nggak ada sampah-sampah di depan, nggak ada. Artinya kalau ada sampah harus diambil. Atau beliau sendiri membawa tongkat dari bambu yang di pucuknya itu dikasih paku. Jadi kalau ada sampah langsung diambil. Kalau ada santri pasti, ayo diambil sampah. Nggak boleh disapu. Sampah-sampah itu diambil, tidak disapu. Jadi beliau sangat peduli lingkungan hidup. Beliau Kiai Ali Maksum adalah orang yang sangat inspiratif. Ya, saya katakan tadi kreatif, inovatif, sadar lingkungan hidup, ya kan? Tidak hanya itu, perhatiannya kepada santri sangat bagus. Dan beliau egaliter. Gimana egaliter? Ya, beliau tidak mudah untuk menyalahkan orang. Santrinya ada yang akhirnya jadi kiai yang sangat ketat masalah fikih, tapi ada santrinya yang sangat ya biasa, dalam artian tidak kemudian urusan fikih itu ya kita lihat gimana salah satunya Gus Dur begitu kan. Ini memang mereka semua itu tidak kemudian dinyatakan bukan santri saya, tapi tetap santri Kiai Ali Maksum gitu loh. Bahkan kalau saya bisa menyebutkan salah satu mungkin Pak Master Farid itu. Pak Master apa masih ingat atau tidak ketika Pak Master sowan Kiai itu, Kiai itu kalau bilang tahun 70-an 80-an itu iki Nurholis Majidi Krapyak. Jadi dibanggakan, ya kan, dibanggakan. Walaupun waktu itu Pak Master itu agak ya di masyarakat kok beliau kayaknya kontroversial kan itu ya. Tapi siapapun diterima dengan baik dan santrinya ibaratnya jadinya seperti apa itu tetap diakui sebagai santri beliau. Ya, kalau Kiai Ali Maksum ketika jadi Rois Am saya waktu itu kan masih aliyah ya. Jadi saya masih aliyah dan baru saja lulus aliyah. Karena tahun 82 saya lulus aliyah. Nah, beliau jadi Rois Am 81, walaupun ya kalau saya cerita itu saya kan jadi tukang pijit beliau, jadi tahu betul sikap beliau. Apa ketika
akan diangkat jadi Rois Am, itu beliau bilang diantaranya kepada saya di kamar dalam, ya kan, saya di dalam sama beberapa santri yang lain 4 orang, salah satunya itu keponakan beliau, salah satunya Kiai Zainuddin Maftuhin almarhum. Itu iki wong-wong do minta aku untuk menjadi Rois Am. Aku nek ra dadi Rois Am, aku nazar. Kalau nggak jadi aku nazar sodakoh 400.000 waktu itu. 400.000 saya dengar. Lah, ponakan Mbah Ali tadi yang Kiai Zainuddin Maftuhin itu, karena keponakan kan sangat akrab. Kalau saya kan nggak berani mau usul-usul apa-apa kan itu. Dan waktu itu masih alia saya. Ini Kiai Zainuddin le ngendika matur Ki Ali. Lah ngoten mawon, angke dibagi wong papat niki satu-satu. Ya. Nah ini jadi memang beliau itu sebetulnya sama sekali tidak mau untuk menjadi Rois Am. Tapi ya ngelihatnya mungkin ya beliau ini melihat dirinya sendiri mungkin nggak apa ya, bisa enggak kan banyak begitu. Tapi Gus Dur dan Mbah As'ad, Mbah Mahrus itu udah pokoknya Ki Ali harus yang jadi. Gitu loh. Nah ini akhirnya jadi Rois Am. Ketika jadi Rois Am memang sangat berat karena kemudian terjadi bagaimana Pak Idam kemudian diturunkan jadi dari ketua umum karena maunya itu nggak usah kita keluar dari politik, tapi Pak Idam masih tetap di politik. Itu permasalahannya. Kemudian terjadi dua kubu Cepete dan Situbondo itu kan Ki Ali itu ya kan. Wah, kita yang jadi santrinya itu memang sering ditinggal pergi. Ki Ali itu sebenarnya kalau disiplinnya pol. Jadi beliau itu ngaji. Kalau di rumah itu biasanya nggak ada kok. Terus libur itu nggak ada. Itu. Nah ini bahkan sering datang jam 3 malam baru dari luar kota. Pagi sorogan, tetap sorogan habis subuh. Jadi nggak ada libur-liburan kayaknya koyo ranti kesel lah gitu. Lah ketika menjadi Rois Am sering ke Jakarta dan sering libur ngajinya, itu yang hebat. Beliau ngendiko, aku di Ngapura ya, begitu. Sering libur sorogan, sering libur ngaji ini, sebab aku kudu nang Jakarta. Ini Masya Allah. Jadi minta ngapura kepada santri-santrinya, termasuk waktu itu saya dengar langsung wong pas sorogan saya kan begitu. Jadi beliau seperti itu ya. Jadi waktu jadi Rois Am memang begitu itu. Jadi memang beliau itu kayaknya mencurahkan semua pikiran dan tenaga untuk NU, sementara sampai santri-santrinya ditinggal, tapi tidak kemudian sama sekali ditinggal. Karena waktu itu permasalahannya juga sangat, saya katakan tadi, baru ya sangat berat. Ya. Karena merubah NU yang politik menjadi NU ormas keagamaan. Iya, termasuk hitoh. Termasuk hitoh. Tapi kan mestinya tidak Kiai langsung, itu kan orang-orang yang mohon maaf seperti Kiai Ahmad Siddiq kan di bawah Kiai. Kiai Ahmad Siddiq, Gus Dur dan lain-lain semua kan orang yang ada di bawah Kiai. Tapi saya kan tidak tahu persisnya kan itu bagaimana perkembangan di dalam tubuh NU waktu itu.
Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.